Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah Arifurani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, yang pada kesempatan hari ini akan membawakan atau mempresentasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel anak Nawila karya Reda Gaudiamo. Baik, kita mulai dari latar belakang. Yang pertama, pendidikan karakter memang sangat penting diperkenalkan bagi generasi saat ini. Hal itu dapat terlihat dari data UNICEF tahun 2020 yang menunjukkan bahwa negara Indonesia menempati posisi peringkat keempat di dunia dengan populasi anak sebesar 80 juta anak. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki generasi masa depan yang sangat banyak untuk melanjutkan kelangsungan negeri ini. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan generasi unggul dan dapat bersaing sesuai dengan kemajuan zaman, diperlukan nilai-nilai atau penguatan-penguatan terkait dengan pendidikan karakter. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai pendidikan karakter yaitu melalui karya sastra. Nah, hal ini dapat bertujuan agar generasi sekarang dapat memegang teguh nilai pendidikan karakter. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita memperkenalkan karya sastra, memperkenalkan literasi kepada anak dengan tokoh-tokoh yang menarik bagi anak, maka anak akan selalu mengingatnya dan mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, salah satu karya sastra yang menggambarkan nilai-nilai karakter adalah novel yang berjudul Nawila karya Reda Gaudiamo. Nah, novel Nawila ini menceritakan seorang perempuan kecil bernama Nawila yang tinggal di sebuah gang di Surabaya. Nah, Nawila ini mempunyai banyak teman dari berbagai latar belakang. Ada yang dari Jawa, ada dari Arab, ada yang beragama Islam, beragama non-Muslim. Nawila sendiri ini adalah seorang keturunan Cina Jawa dan beragama non-Muslim. Nah, penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk nilai pendidikan karakter pada novel Nawila karya Reda Gaudiamo. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Jadi jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah nilai pendidikan karakter yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ada 18 nilai pendidikan karakter. Yang pertama ada religius, kemudian ada jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah 18 nilai karakter yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian, metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Kemudian sumber datanya, novel Nawila yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Postes. Kemudian datanya satuan kata, frasa, dan kalimat yang menggambarkan nilai-nilai karakter. Kemudian teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan dokumentasi dan interaktif. Kemudian yang paling penting ada 2 rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk nilai karakter dalam novel Nawila karya Reda Gaudiamo, dan yang kedua, bagaimana relevansi novel Nawila karya Reda Gaudiamo dan dalam implementasi nilai-nilai pendidikan karakter bagi anak. Kemudian dari hasil penelitiannya ada 5 bentuk nilai pendidikan karakter, ada jujur, toleransi, rasa ingin tahu, dan gemar membaca. Kemudian relevansinya sebagai salah satu alternatif bacaan anak yang dapat meningkatkan literasi dan sebagai alternatif untuk menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter.
Kemudian mulai dari yang pertama ada jujur. Nah, jujur ini adalah upaya atau sikap atau perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik itu dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nah, sikap jujur dalam novel Nawila karya Reda Gaudiamo ini digambarkan oleh tokoh Nawila. Nawila memiliki sikap jujur untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya. Salah satu contohnya dalam novelnya, kutipannya seperti ini. Aku mengangguk, betul, Butini menjewer telingaku, tapi kau injak kakinya. Dia tidak percaya aku bisa baca, Mak, dan kau jambak rambut temanmu, karena mereka jambak lebih dahulu. Jadi, di dalam kutipan ini dapat digambarkan bahwa memang benar-benar Nawila itu jujur mengatakan apa yang dirasakan dan dialaminya. Jadi Nawila itu marah karena Bu Guru, Butini itu tidak percaya bahwa dia bisa membaca, dan Nawila itu jujur mengatakan bahwa memang dia menjambak rambut temannya karena temannya yang menjambak rambut Nawila duluan. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa jujur itu adalah mengatakan apa yang dialaminya atau dirasakannya secara nyata tanpa ada yang ditutupi dan bisa dipercaya baik itu perkataan, tindakan maupun dalam pekerjaan. Selanjutnya yang kedua adalah toleransi. Toleransi ini dapat diartikan sebagai tindakan saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, dan kepercayaan kepada antar sesama yang bertentangan dengan diri sendiri. Jadi di sini toleransi itu lebih pada menghargai apa yang dilakukan orang lain meskipun mungkin itu bertentangan atau tidak sesuai dengan kepercayaan apa yang dianut. Misalnya salah satu contohnya di sini adalah ketika Nawila ingin mengikuti atau melihat Farida, temannya yang mengaji, meskipun Nawila bukan beragama Muslim, tapi dia ingin melihat apa yang dilakukan oleh Farida setelah sholat maghrib. Selanjutnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu dapat diartikan sebagai rasa atau suatu kehendak yang ada dalam diri manusia yang mendorong atau kehendak yang mendorong atau memotivasi untuk mengetahui hal-hal baru. Jadi rasa ingin tahu yang digambarkan dalam novel Nawila ini ketika Nawila ingin melihat apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam radio. Jadi isi radio itu seperti apa dia ingin tahu. Jadi menengok-nengok ke samping kiri dan semuanya tertutup. Nah, jadi apa yang ingin diketahui oleh Nawila di dalam radio tersebut. Selanjutnya, gemar membaca adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang luas melalui bahan bacaan, dilakukan dengan cara membaca dari berbagai sumber. Nah, Nawila ini adalah anak yang suka membaca. Jadi, sebelum sekolah pun dia sudah bisa membaca. Misalnya membaca koran, membaca buku cerita, tetapi dia lebih suka untuk membaca komik saja karena memang anak-anak lebih suka membaca yang ada gambar dan tulisannya. Kemudian yang kedua adalah relevansi novel Nawila karya Reda Gaudiamo dalam implementasi nilai-nilai pendidikan karakter anak. Jadi yang pertama sebagai salah satu alternatif bacaan anak yang dapat meningkatkan literasi. Novel Nawila karya Reda Gaudiamo dapat dijadikan alternatif bacaan bagi anak. Hal tersebut dapat terlihat dari isi cerita novel yang menceritakan seorang gadis kecil bernama Nawila dengan berbagai tingkah lakunya saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, karakter Nawila yang polos dan periang dapat dijadikan contoh bagi anak untuk mengikuti karakter seperti Nawila. Nah, selain itu dengan membaca
novel Nawila ini dapat digunakan sebagai alternatif dan juga di dalamnya itu bisa dicontoh karakter-karakternya. Kemudian yang kedua sebagai alternatif untuk menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter. Novel Nawila karya Rida Gaudiamo sangat sesuai jika digunakan sebagai alternatif untuk menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter bagi anak. Hal itu disebabkan karena di dalam cerita terdapat nilai-nilai karakter seperti jujur, toleransi, rasa ingin tahu, bersahabat atau komunikatif, dan gemar membaca yang dapat dicontoh oleh anak tanpa meninggalkan karakter anak yang masih polos dan mempunyai imajinasi tersendiri. Jadi dalam cerita itu karakter-karakter Nawila itu tidak dipaksakan. Jadi sesuai dengan karakter anak, ya ada pintarnya, ya ada baiknya, ya ada nakal-nakal anaknya. Nah, itu karakter-karakter tersebut tidak meninggalkan karakter anak dan imajinasi anak yang masih mempunyai imajinasi yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Ada 3 simpulan dari penelitian ini. Novel Nawila karya Rida Gaudiamo mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, diantaranya jujur, toleransi, rasa ingin tahu, dan gemar membaca. Terdapat 2 bentuk relevansi dalam implementasi nilai-nilai pendidikan karakter anak, yaitu sebagai salah satu alternatif bacaan anak yang dapat meningkatkan literasi dan sebagai alternatif untuk menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter. Yang ketiga, dari kedua temuan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi generasi saat ini, terutama bagi anak-anak, agar dapat mencontoh karakter tokoh Nawila yang menggambarkan nilai pendidikan karakter dan sebagai alternatif literasi bagi anak. Baik, itu tadi paparan dari saya mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel anak Nawila karya Rida Gaudiamo. Banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.